Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah wa ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Kita lanjutkan, ibu-ibu, bapak yang muliakan, ayat kamus, Ustaz. Oh iya, kamus ya. Iya, sekarang ini praktek kamus, Ustaz. Oke. Baik, kita lihat kamus. Bapak Ibu sudah pegang kamus semua ya? Ya, hampir. Oke. Ada 30-an lebih, Ustaz. Baik. Sebentar, saya cek kamusnya dulu. Baik, Bapak Ibu. Ternyata saya cek di LBQ tidak ada kamus Munawir. Baik, nggak apa-apa tapi ya. Begini, kita coba bagaimana cara memanfaatkan kamus Al-Munawwir, gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi pada prinsipnya kamus Al-Munawwir itu sama dengan kamus-kamus pada umumnya. Apa itu maksudnya kamus pada umumnya itu? Bahwa membuka kamus itu berarti berpatokan kepada huruf-huruf asli ya. Patokannya adalah huruf-huruf asli. Jadi kalau huruf asli itu standarnya adalah 3 huruf. Huruf asli standarnya adalah 3 huruf. Jadi bicara kamus, maka standarnya adalah kamus itu 3 huruf ya, 3 huruf asli. Jadi kalau kita mau mencari kata misalkan madrasatun, maka yang dicari di kamus itu harus apa asli dari huruf madrasah itu, 3 hurufnya. Jadi tidak bisa mencari kata madrasah lalu kita diambil dari huruf mim depannya. Itu keliru gitu ya. Tapi kata madrasah berarti diambil dari 3 huruf, yaitu huruf dal, huruf ro, dan huruf sin. Coba, sekarang kita akan mau coba bagaimana cara mencari kata madrasah dari dal, ro, dan sin. Perhatikan Bapak Ibu. Kamus itu ketika kita merujuk kepada 3 huruf, misalnya tadi contohnya adalah darosa, maka Bapak Ibu pertama yang perlu dilihat adalah huruf dal. Huruf dal ya. Huruf dal. Coba semuanya lihat ke kamus dan buka huruf awal huruf dal di kamus. Oke, sudah ketemu kah? Huruf dal kalau Bapak Ibu lihat di kamus itu ada namanya, ada tanda alfabetik, tanda alif, ba, ta, sa, ja, ha. Itu kan ada tuh huruf tuh, biasanya biru atau apa di depan itu tuh. Cara membuka kamus. Cara membuka kamus tadi coba dilihat dal, huruf dal udah ketemu belum dal? Sudah. Sudah, Ustaz. Ya. Nah, kalau untuk cari darosa berarti dal diurut ke bawah, nanti mungkin da'aba, da'aja, da'ata, dal, terus nanti cari ro. Oh, sudah, Ustaz. Ro, udah. Terus ada sin. Sudah. Terus ada tulisan darosa. Oke, gitu ya. Darosa. Nanti dari darosa ditelusuri ke bawah, ditelusuri ke bawah, itu nanti ketemu ada kata jadian, kata bentukan madrasah. Madrasah, cari di bawah madrasah, ada kata madrasah enggak? Ada, udah. Madrasah. Halaman berapa nih, Pak Rahman? Halaman. Saya di Mahmud Yunus. Baik, terus saja nggak apa-apa, kita cari yang ada madrasah, coba cek. Halaman 397, Ustaz. 397. Baik, coba dicek 397 Bapak Ibu yang lain. 397, 398, darosa. Iya. Udah belum yang lain? Halaman 398, Ustaz. Mahmud ini Al-Munawwir, halaman 398, paragraf yang ke-10, Ustaz. Oke, 398 ya. Iya, paragraf yang ke-10. Apa? Al-Madrasatu. Iya, artinya apa? Madrasah, sekolah. Madrasah sekolah. Oke. Gitu ya. Coba kita cek sampai yang lain ketemu. Sudah. Halaman 398, paragraf yang ke-10. Coba.
Baik, kita lihat Bapak Ibu yang pegang kamus Mahmud Pak Munawir, udah ketemu? Ada yang belum ketemu? Baik. Kalau sudah, kita cek yang lain. Sekarang kita cek dengan contoh yang lain. Nggak apa-apa. Kalau sekali 2 kali nggak ketemu nggak apa-apa kan, Bapak Ibu ya. Kita cek dulu. Sekarang kita mau lihat kalimat Islam. Ya, Islam. Bapak Ibu udah tahu kata Islam itu bentuk ketiga, bentuk masdar ya. Bentuk masdar. Ya, bentuk masdar. Dari fi'il madinya apa ya? Salima. Kan. Aslama. Perhatikan. Aslama. Aslama itu coba Bapak Ibu hitung. Aslama itu berapa huruf? 4. 4. Oke. Saya tadi katakan kalau mau mencari kamus, pastikan harus tahu 3 hurufnya. Aslama itu 4. 3 hurufnya berarti apa tuh? Buang salah satunya tuh. Apa tuh? Salim. Ya, yang dibuang apa tuh? Buang hamzanya, hurufnya sin, terus Lam. mim. Bapak Ibu nggak perlu harus tahu mau bunyinya salama, mau salima, mau saluma, kagak masalah, kagak ada urusan dengan itu ya. Tapi Bapak Ibu mesti tahu urutan hurufnya. Urutan hurufnya itu sin, lam, mim. Ya. Sekarang coba cari huruf sin di kamus. Boleh kamus Mahmud Yunus, boleh kamus Munawir, boleh kamus Nuh, boleh apa aja dah. Sudah nih. Sudah. Sudah ketemu. Nah, Ustaz. Sin udah. Sekarang dari sin ditelusuri ke bawah Lam. sampai lam dan mim. 647 Ustaz. 647. Mulainya. 647. Mulainya Ustaz. Salima. 55. Benar. Sekarang cari ke bawah sampai ketemu kata Islam. Udah ketemu belum? Selama ketemu ya? Lama ketemu. Ya, tapi Islamnya ada nggak? Islam ada. 54. Islamnya ada? Islamnya tulisannya Al-Islam. Oh, nggak apa-apa. Al-Islam. Aslamu tulisannya. Iya. Kata aslama ya. Jadi gini. Aslamu, asalam, kenamayan, Iya. ketraman. Kadang-kadang kamus itu kata-kata jadian itu tidak semuanya ditulis di kamus, Bapak Ibu. Jadi kamus itu biasanya akan menyebut dasar katanya saja yang 3 huruf, lalu beberapa dengan kata jadian, gitu ya. Kata jadian, kata bentukan, tambahan 1 huruf, tambahan 2 huruf, tambahan 3 huruf. Itu pun tidak lengkap disebutkan. Kalau semua kata itu lengkap disebutkan dalam kamus, rasanya kamusnya tingginya 10 meter nggak cukup. Bayangkan Bapak Ibu, satu kata yang 3 huruf aslinya itu bisa dibentuk dengan berbagai tasrif 1000 kata. 1000 kata. Kalau satu kata 1000 kata, kalau bahasa Arab itu ada ribuan kata, mau berapa kamusnya besarnya? Maka kamus itu hanya menyebut, 3 hurufnya ini loh. Darosa itu 3 hurufnya artinya belajar. Artinya mengkaji. Kata salima itu artinya selamat. Maka nanti dikembangkan kalau ditambah 1 huruf menjadi aslama. Lalu pernah kita belajar, artinya kalau salima selamat, kalau tambah hamzah berarti menyelamatkan diri, menyelamatkan atau berserah diri. Lalu kalau tanda aslama itu berserah diri, mudorenya sedang akan berserah diri, Islam masdarnya berarti penyerahan diri. Kalau orang yang sifatnya muslim berarti orang yang menyerahkan diri. Mungkin bentuk kedua, bentuk ketiga, bentuk keempat, kelima, dan seterusnya itu nggak disebut di dalam kamus. Kira-kira kata kamus sudah cukup saya kasih tahu fil madinya saja atau mudhari'nya saja. Selanjutnya silakan kembangkan sendiri. Kembangkannya dari apa? Mengembangkannya dari tasrif. Belajar tasrif Bapak Ibu. Jadi kalau karena itu belajar tasrif itu apa? Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4, bentuk 5 yang biasa dalam Qur'ani itu adalah pengembangan dari
bentukan kata. Yang tidak semua di dalam kamus disebut. Kita sendiri setiap kali menyebut bentuk keempat, bentuk sifat, berarti tambahkan awalan yang depannya. Jadi kalau aslinya aslama berserah diri, muslim yang berserah diri. Ya, kita contoh yang ketiga. Memang Bapak Ibu teori dalam membuka kamus itu harus dengan praktek, gitu ya. Maka idealnya kalau belajar kamus memang langsung hadir bersama kita di tempat ya. Cuma kan lagi begini, jadi bersabar kalau belum menemukan. Kita lanjut. Bapak Ibu, kita mau temukan kata dalam bahasa Arab apa artinya mujtahid. Oke, mujtahid. Ingat kembali, mau mencari kata mujtahid boleh jadi di kamus Munawir nggak bakal kita ketemukan kalau awalnya adalah mim. Tapi mujtahid itu fi'il madinya aslinya kan 5 kata, 5 kata ya, 5 huruf ya. Ya. 5 huruf ya, hamzah, jim, ta, ha, dal. Ijtahada itu 5 huruf. Siap. Ijtahada itu 5 huruf. Sekarang kembalikan ke 3 hurufnya. Ya. Jadi kalau buang hamzahnya, buang taknya berarti jim, ha, Dal. dal. Oke, jadi jahada coba cek jahada. Di 217. Ya ada halaman Ya. 217. 217 Kak. Sekarang dari jahada cari menjadi ijtahada. Jahada jadi ijtahada. Apa tadi artinya? Bersungguh-sungguh. Bersungguh. Apa Bapak Ibu temukan kata ijtahada itu? Temu. Kalau ketemu berarti itu kalau tidak ada kata mujtahidnya, berarti Bapak Ibu diminta untuk memahami sendiri kalau kata sifat itu ditambahi yang berusaha dengan sungguh-sungguh. Oke. Sifat. Gitu ya, atau yang bersungguh-sungguh begitu ya. Terus di situ ada ininya enggak? Ada masdarnya enggak? Ijtihad di situ. Ada enggak? Ijtihad. Ada, Tat. Saya ada. Oke. Yang di kamus Munawir ada enggak? Istajhada. Istajhada ada menimbang. Ada. Ada. Fil amr. Ya. Betul. Iya betul. Oke. Berarti seandainya pun tidak ada ijtihad di situ, karena Bapak Ibu sudah ketemukan fi'il madinya istahada, kalau istahada artinya bersungguh-sungguh, berarti masdarnya artinya sama, bersungguh-sungguh atau kesungguhan. Jadi sebenarnya kamus akan memberitahu kita paling tidak pada fi'il madinya. Bapak Ibu tadi coba kata jahada yang ketemu, ada jahada? Yang 3 huruf. Ada, Tat. Oke, yang di kamus Munawir ada nggak yang 3 huruf? Coba jim, ha, dan dal. Cari yang 3 huruf. Ada. Ada halaman 217. Oke, sip. Ada. Oke, Bapak Ibu perhatikan kalau di kamus Munawir, gitu kamus Munawir, maka tanda bahwa dia itu kata dasar itu mesti ada bintangnya. Dengan kata lain, kalau Bapak Ibu pingin cari kata dasar di kamus Al-Munawir, carilah yang ada tanda bintangnya. Coba dicek, ada nggak bintang yang 3 jahadat itu? Ada. Jadi pada kata dasar yang 3 huruf di kamus Munawir, tandanya bintang. Betul? Kalau kamus Mahmud Yunus, tanda bahwa itu asal kata, dasar kata, maka tandanya ada buka tutup kurung. Buka tutup kurung. Jadi itu agak beda-beda ya Bapak Ibu tandanya ya. Oke, lanjut. Jadi kalau Bapak Ibu mau ketemu kata dasar, mesti ada tanda bintang. Sekarang kita ganti yang lain. Kalimat. Coba cari
kata kasaba. Kaf, sin, ba. Silakan. Kaf, sin, ba. 12.06. Kasaba yaksibu kasban. Sudah ketemu kasaba? Sudah. Nah, ada bintangnya enggak? Ada. Nah, perhatikan Bapak Ibu. Pada kata di kamus Munawir, setiap ada kata tanda yang berbintang, ini penting nih. Setelahnya diikuti garis. Garis hubung, betul enggak? Iya. Ada garis hubung ya? Ada. Terus di garis hubung itu ada harokat. Sebelum kasban. Di garis hubung itu ada harokat fathah, dhamma atau kasroh? Kasroh. Kasroh. Bapak Ibu, yang ada tanda garis hubung, terus diberi harokat, itu maksudnya adalah fi'il mudhari. Jadi maksudnya begini. Kasaba itu mudhari'nya adalah yaksibu. Itu cukup dikasih kasroh tanpa ditulis kata-katanya. Oh, kasrohnya itu si gitu loh Ustaz ya. Betul, kasrohnya itu kasroh itu yaksi gitu ya, yaksibu. Baru yang ketiga itu kasban. Itu berarti masdar. Standarnya kalau di kamus Mahmud Yunus nggak ada, semua ditulis. Nggak ada pakai garis hubungan, tulis semua. Begini Bapak Ibu. Kalau di bintang itu ada 3 kata, yang pertama madhi, yang garis hubung itu mudhari, yang ketiga masdar. Begitu ya. Kalau ada di dalam setelah bintang itu 4 huruf, 4 kata maksud saya, 4 kata atau lebih, 5 kata atau lebih, misalkan gitu, maka urutannya adalah sama seperti yang ini juga Mahmud Yunus. Pertama madhi, kedua mudhari', yang ketiga masdar, selanjutnya masdar semua. Ya. Jadi kalau kalau urutannya ada 3 kata, berarti masdarnya 1. Kalau disebut ada urutan 4 kata, berarti masdarnya 2. Kalau disebut 5 kata, berarti masdarnya 3. Gitu ya. Jadi saya ulang. Kalau kata yang ada bintangnya di kamus Munawir, itu standar minimalnya ada 3 kata. Fi'il madhi, fi'il mudhari' yang ditandai dengan garis hubung, dan yang ketiga adalah masdar. Kalau ada 4 berarti masdar yang kedua. Kalau ada 5 berarti masdar yang ketiga. Gitu tuh maksudnya. Jadi masdar yang begitu juga di kamus Mahmud Yunus. Kalau Mahmud Yunus di dalam kurung. Kalau di dalam kurung ada 3 kata berarti masdarnya 1. Di dalam kurung ada 4 kata berarti masdarnya 2 dan seterusnya dan seterusnya. Kita latihan lagi. Cari di kamus ha, mim dan lam. Ha, mim, lam. Ha, mim, dan lam. Ya. Hamala yahmilu hamlan. Mahamala, hamlan. Ya, ada. Penghubungnya kasroh, Ustaz. Betul. Coba cari ke bawah. Ada enggak yang ha, mim, lam yang lain tapi ada bintangnya atau arti lain? Ha, mim, lam. Ada enggak yang artinya lain dari membawa? Goib, Ustaz. Jadi enggak ada ya? Nah. Baik. Sekarang yang terakhir untuk hari ini. Untuk buat kamus. Shin, mim, lam. Shin, ya shin, pakai shin bukan sin. Shin, mim, lam. Shin. Yang titik Shin, 3. Ustaz. Ya, shin. Pakai titik 3 shin. Shin, mim, lam. Nah. Hamala yasmulu syumulan. Halaman 742. Shin, mim, lam. Itu bunyinya syamala atau syamila.
Samalah. Samalah. Ya, berarti Bu Bonita lebih teliti ya, ketemu samilanya. Betul ya? Ketemu. Ada. Baik. Paragraf berapa ya? Di bawah samalah. Coba beda tidak antara syamala sama syamila? Beda. Jauh. Beda, Ustaz. Nah, apa arti samala? Ya, yang ada bintangnya samalah ya. Samalah. Yang samila apa? Nggak ada bintang. Ya, baik. Artinya apa samila? Mengandung. Mengandung. Mengandung, Memuat berisi. berpindah. Nah, berpindah ya. Jadi kalau gitu Bapak Ibu, kadang-kadang dalam bahasa Arab 3 huruf itu bisa bunyinya beda. Ada syamala, ada syamil. Artinya pun bisa beda. Nah, artinya suatu saat kata dalam bahasa Arab itu sama hurufnya bisa beda maknanya. Yang sama huruf urutannya bisa beda cara bacanya. Nah, perbedaan itu kadang-kadang maknanya sama, tapi kadang-kadang maknanya beda. Untuk itulah perlunya kita punya kamus. Oh, ternyata kata ini maknanya ini loh. Oh, kata ini artinya ini, padahal kok dari huruf-huruf yang sama. Itu kamus nanti akan memberitahu kita apa perbedaan makna dari 3 huruf. Oke, saya kira untuk kepengenalan kamus. Jadi kamus itu teorinya sederhana. Yang perlu itu Bapak Ibu adalah berlatih menemukan kata yang dicari. Jadi teorinya seperti itu. Cuma Bapak Ibu perlu banyak berlatih. Ada yang untuk mencari satu kata itu butuh waktu misalkan 10 menit. Ada yang 5 menit. Ada. Paling cepat. 5 menit. Ada yang 3 menit. Ada. Ada yang 1 menit. Ada. Bahkan ada yang 1 jam. Kagak ketemu-ketemu. Ada juga. Kenapa nggak ketemu-ketemu? Ada 2 kemungkinan. Dia salah mencari katanya. Katanya cari salah. Yang kedua, kata itu memang nggak disebutkan di kamus. Kata kamus cukup fiil madhi mudhari masdar yang disebut, fiil amarnya nggak disebut, isim maf'ulnya nggak disebut, dan sebagainya disebut. Jadi tadi Bapak Ibu yang kami lihatkan, kamus rasa-rasanya tidak ada kamus yang dalam artian lengkap di dunia semua kata ada di situ, itu nggak mungkin, nggak mungkin. Sebab tadi saya katakan kalau semua kata itu harus muncul di kamus, seberapa tingginya tuh kamus? Yang perlu adalah berlatih. Yang perlu adalah berlatih, mencoba mencari terus. Tahu kesalahan pencarian kata itu karena tadi tuh kata madrasah dicari huruf mim sampai botak kagak ketemu. Karena ternyata kata madrasah adanya bukan di huruf mim, tapi di huruf apa? Dal. Ustaz. Ya. Tadi ada 5 kata, Ustaz. Kalau ada yang 5 kata, 3 masdar. Nah, masdar itu berbeda atau sama, Ustaz? Nah, kamus itulah yang nanti menentukan masdarnya apa. Justru kita butuh kamus karena akan memberitahu kita. Contoh nih Bapak Ibu nih. Contoh. Ada kata-kata bayak tubuh. Kok masdarnya apa tuh kitabatun? Tuh karena kamus menyebutnya kitabatun. Itu. Nasara yansuru nasrun atau nasron. Itu udah biasa kamus itu ya. Tapi kenapa ketika dakhala yadkhulu bukan dahlan tapi duhulan? Itu kembali kamus yang memberitahu kita. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kamus itu tempat merujuk suatu kata ketika kita ini merasa ini apa ya kata yang dicari. Barangkali di antara Bapak Ibu untuk pertemuan pertama kali ini membuka kamus masih ada yang agak-agak masih bingung, maklum.
nggak apa-apa ya gitu masih. Aduh, saya nggak ketemu dari tadi, nggak apa-apa. Baru juga sekali kan gitu ya. Baru juga sekali. Ustaz, ada lagi pertanyaan Ustaz. Kalau mencari 3 huruf dasar paling mudah itu gimana Ustaz? Ya dipreteli aja huruf-hurufnya Pak Heri. Nah, kalau pertanyaan Pak Heri, bagaimana cara men-3 hurufnya? Maka ilmu yang akan memberitahu kita tentang hal itu, Pak Heri, adalah ilmu tasrif, ilmu sorof. Contoh, kalau kata istaghfaro, berapa huruf? 6. 6. Oke. Kalau 6 berarti tambahannya berapa? 3. Buang 3 di depan. Dari mana tahunya 3 di depan? Kan kita udah belajar tambahan 3. Hamzah, sin, dan ta. Betul? Hamzah, sin, ta. Buang hamzah, sin, dan tanya. Sisanya apa? Gofaro. Betul. Contoh yang lain. Contohnya adalah misalnya tafaddola. Pakai tasydid. Tafaddola. Berapa 3. huruf? 5. Yang betul 5. 5 ya? 5 huruf. Gitu ya. Tafaddola. Huruf pertama apa tadi? Ta. Ya. Huruf kedua? Fa. Betul. Huruf ketiga? Dod. Huruf keempat? Tad'if. Atau double berarti. Huruf kelima? Lam. Tafaddola. Berarti berapa tafaddola? 5. Berarti kalau 5, aslinya berapa? 3. 3. Kalau Fadola. itu kita rujuk kepada ilmu sorof yang kemarin. Kalau 5 tambahan 3, tambahannya 2, aslinya 3. Tambahan 2 itu apa saja ya? Udah jelas tak tuh tuh. Sama tadi. Berarti ta dan huruf apa itu tambahannya? Ta dan tad'if. Tanya dibuang. Tad'ifnya dibuang, tanya dibuang, tasdidnya dibuang. Sisanya apa? Fadola. Nah, jadi yang dicari di kamus berarti fa, mod, dan lam. Contoh yang lain. Ibta'ada ada berapa huruf? Ibta'ada ada berapa? 5. Kalau 5 berarti tambahannya berapa? 2. Sekarang dicari yang 2 itu apa? Dalam rumusan tambahan 2 huruf itu ada ta sama tad'if. Ada ta sama alif. Ada ta sama tasydid. Ada hamzah sama ta, ada hamzah sama nun. Kira-kira tambahannya apa ini? Hamzah sama ta. Hamzah sama ta. Jadi kata ibta'ada buang hamzahnya, buang ta'nya. Huruf ba, huruf dal. Jadi ketahuan tuh 3 hurufnya tuh. Gitu tuh Pak Heri caranya yang sederhana. Nah, Ustaz. Untuk membuka kamus cukup ya. Nah, Ustaz. Oke. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Jadi Pak Ustadz kalau menerjemahkan satu kalimat itu bisa lama juga Pak Ustadz, bisa lebih dari 1 jam. Iya, kayaknya seperti itu sementara Pak Ali. Jadi kita kalau mau menerjemahkan kalimat yang panjang itu, memang kita butuh pemahaman kata per katanya dulu Pak. Iya. Setelah kata per katanya kita kuasai, barulah kita rangkai untuk menjadi terjemahan yang lengkap. Gitu. Jadi menerjemahkan kalimat dasarnya mampu menerjemahkan kata per kata gitu. Baik. Oke, jazakumullah khairan semuanya Bapak Ibu. Amin. Nah, Ustaz. Maaf, Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum semuanya. Ilaliko, Ustaz. Insyaallah. Ustaz.